Jadi, Dokter Isna ini merupakan dokter yang sedang berjaga shift malam di salah satu rumah sakit ternama yang berada di daerah Jawa Timur. Suasana malam itu terasa sangat hening. Hanya ada suara gerimis di luar ruangan IGD dan salah satu polisi memanggil salah satu perawat yang ada di nurse station. "Permisi Mas, Mbak, boleh minta tolong? Ini ada KLL." Halo teman-temannya Furi, kali ini kita bertemu lagi ditemani oleh Kak Furi dan juga Luktep cantik dari Thailand namanya Cibi ya. Jadi kalau Luktep ada tatonya. Dan hari ini Kak Furi bersama Cibi akan bercerita tentang kisah-kisah mistis yang terjadi di rumah sakit berdasarkan yang diceritakan oleh penjaga shift malam. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi di tayangan YouTube channel kita. Rumah sakit bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang sangat disukai oleh jin karena memiliki energi negatif dan juga banyak menyisakan cerita-cerita mistis. Terutama rumah sakit juga merupakan tempat di mana terjadinya kematian seseorang. Jadi pastinya pengalaman horor yang dialami baik oleh suster ataupun dokter yang sedang jaga shift malam di rumah sakit juga tidak sedikit. Salah satu kisah mistis yang menarik adalah kisah yang diceritakan oleh Dokter Isna. Jadi Dokter Isna ini merupakan dokter yang sedang berjaga shift malam di salah satu rumah sakit ternama yang berada di daerah Jawa Timur. Pada saat itu, dia mendapatkan jadwal untuk jaga di IGD sekitar pukul 22 malam sampai dengan pukul 7 pagi. IGD itu sangat ramai. Rumah sakit itu merupakan tipe B dan juga sebagai rumah sakit kepolisian. Jadi bisa dipastikan ramai banget. Pukul 2 pagi, pasien sudah selesai ditangani semuanya. Di nurse station hanya tersisa perempuan 1 dan 3 perawat laki-laki. Nah, karena sudah tenang, maka dokter memutuskan untuk rebahan dan juga merem sebentar ya, karena ngantuk dan kelelahan. Suasana malam itu terasa sangat hening. Hanya ada suara gerimis di luar ruangan IGD. Tiba-tiba ada mobil patroli di depan IGD dan salah satu polisi memanggil salah satu perawat yang ada di nurse station. "Permisi Mas, Mbak, boleh minta tolong? Ini ada KLL." KLL itu kecelakaan lalu lintas. Lalu ketiga perawat itu langsung ke depan IGD dan membawakan kasur untuk pasiennya. Dokter Isna pun langsung beranjak dari nurse station beberapa menit kemudian untuk mengecek pasien tersebut. Di sana kurang lebih ada 3 polisi dan 2 warga serta pasien yang tidak sadarkan diri. Posisinya berbaring di bagian belakang mobil dengan bak terbuka dan didampingi oleh beberapa orang warga. Pasiennya laki-laki dengan pakaian kemeja abu-abu, celana kain hitam, juga memakai sepatu warna hitam. Mereka bergotong royong memindahkan pasien dari mobil ke atas kasur karena pasien tersebut tergolong obesitas. Setelah selesai, pasien itu didorong ke salah satu ruangan di IGD, letaknya agak jauh dari pasien lainnya. Dokter pun akhirnya membangunkan pasiennya namun tidak ada sautan. Fokusnya terbelah dengan melihat celana pasien yang melorot sampai hampir terlihat kemaluannya. Dalam posisi seperti ini, dokter sendirian mengecek pasien dan tidak ada laki-laki lain. Pasien itu pun akhirnya mencoba untuk membenarkan celananya sambil merem dan dengan tampang yang biasa aja tanpa bersuara. Setelah itu dokter pun langsung memakaikan selimut. Setelah itu akhirnya Dokter Isna menghampiri Pak Polisi untuk meminta keterangan atas kronologi kejadian yang terjadi pada pasien tersebut. Lalu Pak Polisi berkata bahwa pasien ini merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Pasien membawa mobil dan menabrak truk yang sedang parkir. Pasien langsung meninggal di tempat. Polisi bahkan baru datang 30 menit setelah laporan tersebut dan langsung dibawa ke IGD. Mendengar bahwa pasien meninggal di tempat, Dokter Isna langsung lemas. Di saat dia cek pasien tersebut, memang benar pasien itu sudah meninggal, badannya sudah kaku,
wajahnya pun sudah biru-biru. Tetapi di saat selimutnya dibuka, tangannya masih berada di atas celananya dengan kondisi celana yang sudah benar. Apakah itu ada Bapak gendut? Oh, Bapak gendutnya nggak mau rokok, nggak mau ngopi, cuman muncul sebentar. Kita kirimin Al-Fatihah dulu ya untuk almarhum Pak Asnawi. Ya, semoga Pak Asnawi bisa tenang ya. Lalu kita akan beralih ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini tentang staf rumah sakit yang juga jaga di lobi. Malam itu ada seorang perempuan yang masuk. Seperti prosedur biasanya, staf rumah sakit menanyakan nama pasien tersebut untuk didaftarkan. Setelah nama itu ditulis, pasien itu ditanyakan apakah mau menggunakan kursi roda. Pasien itu mengiyakan dan staf rumah sakit itu langsung mengantar pasien tersebut ke kursi rodanya dan langsung digunakan. Lalu saat dokter melihat nama tersebut, dokter kaget. Karena nama tersebut adalah nama pasien yang baru saja meninggal 3 jam yang lalu sebelum pasien itu datang. Terlihat di CCTV kalau memang benar pintunya terbuka sendiri dan staf berinteraksi sendiri. Nah, video ini juga sempat viral. Lalu cerita yang terakhir dari security di rumah sakit, kita sebut saja namanya Mas A. Jadi si Mas A ini lagi shift malam di lantai 4, tapi karena temannya ada yang izin, jadi dia akhirnya menjaga 2 lantai sekaligus, lantai 4 dan lantai 5. Sekitar jam 11 malam, ada OB lewat dan menitipkan kopi. Karena posisinya yang lagi ngantuk banget. Hampir 1 jaman menunggu, dia mulai gelisah. Mau ke bawah bikin kopi sendiri kan gak bisa. Dia jaga sendiri dan gak ada yang bisa menggantikan posisinya saat itu. Akhirnya dengan menahan ngantuk, dia jalan-jalan di lorong 4, jadi supaya ngantuknya hilang. Dan bertemu dengan salah satu perempuan yang mengenakan baju perawat. Perempuan tersebut terlihat sangat cantik, berjalan ke arah si Mas A ini sambil membawa kopi. Kopi Mas, katanya. Nah, tapi dia melewati A begitu aja dan menaruhnya di meja tempat si A ini jaga. Silahkan Mas, disantap kopinya. Si Mas A ini belum pernah melihat perawat tersebut. Tetapi perasaannya cukup takjub juga karena dia baru tahu kalau ada perawat secantik itu di rumah sakit tersebut. Nah, sekitar jam 2-an, OB yang tadi dititipin kopi baru datang dan meminta maaf karena lama. A bingung dan mengatakan, "Lah, ini tadi ada perawat yang nganterin kopi, perawatnya tuh cantik banget. Nih, kopinya aja udah habis, lihat aja." Dan si A ini nanya lagi, "Hah? Ada perawat baru ya, Mas?" Tapi OB itu hanya bingung dan bilang kalau dia sama sekali tidak menitipkan kopi ke siapa-siapa. Obrolan itu pun terputus karena ada telepon masuk yang menginformasikan kalau ada pasien yang meninggal di jam 2 pagi di lantai 5. Nah, akhirnya si A ini siap-siap mengantarkan jenazah ke kamar jenazah karena untuk mengantarkan perawat harus dijaga oleh security. Waktu dia ke atas, dia melihat kerandanya tetapi tidak ada perawat atau siapapun di ruangan tersebut. Jadi dia berpikiran, ya udahlah dibawa aja dulu ke kamar jenazah karena takut jenazahnya sudah ditunggu di kamar jenazahnya pun akhirnya dia berinisiatif. Sesampainya di kamar jenazah, dia mencari petugas di kamar jenazah itu yang biasa ada di bilik sana. Tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa karena dia berpikir jenazah ini adalah tanggung jawabnya, dia tungguin di situ sambil nonton TV. Tiba-tiba bulu kuduk si Mas A ini berdiri dan dia seketika merasa merinding banget. Akhirnya dia pun memastikan kalau jenazah yang tadi dibawanya masih ada atau enggak ya. Nah, ternyata masih ada. Tetapi untuk memastikan lebih, ia menghampiri dan membuka keranda tersebut. Yang ternyata jenazah tersebut adalah perempuan cantik yang tadi membawakannya kopi. Kebayangkan ya, dia langsung keluar kamar jenazah itu sambil menelpon petugas kamar. Pas sambil ketakutan, begitu diangkat ternyata petugas itu bahkan nggak tahu kalau ada jenazah dan akhirnya baru mau mengecek ke sana. Saat ke kamar jenazah, keranda itu sudah tidak ada. Ternyata waktu dicek datanya, benar memang ada yang meninggal di lantai 5 tetapi di sore hari.
bukan di jam 2 pagi. Dan lagi-lagi saat dicek di CCTV terlihat si A yang sedang mendorong keranda gaib tersebut. Akhirnya dari situ dibuat peraturan kalau mengantar jenazah harus ada konfirmasi dan selalu harus ada perawat serta security yang menjaga. Gak kebayang ya jadi petugas-petugas rumah sakit apalagi yang shift malam. Pasti capek, kurang tidur, terus pasti nggak sedikit pengalaman digangguin sama mereka-mereka yang nggak kelihatan. Dan kita bakalan bahas ya dari kasus A, B, C berdasarkan teorinya Kafuri. Jadi mohon maaf apabila salah ya, karena ini hanya merupakan statement dari kakak sebagai seorang medium interdimensional. Kita mulai dari kasus A. Kasus A, bapak yang berbadan agak besar, yang mengaku bernama Pak Asnawi. Kejadian tersebut memang dia akui kebenarannya dan terjadi sekitar tahun 2014 di bulan November. Jadi dia mengaku bahwasanya dia ingin kembali ke Tuhan dalam keadaan yang benar, celananya benar gitu, dan dia diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa menutupi auratnya. Nah, jadi begitu kisahnya Pak A. Mungkin Pak A ini adalah termasuk tergolong orang-orang yang soleh ya, sehingga dia tidak ingin menghadap ke Tuhan dengan kondisi auratnya kemana-mana. Lalu yang kedua, tentang video yang lumayan viral dan membahas tentang pasien yang gaib. Hal ini juga sebenarnya seringkali terjadi. Jadi pada saat seseorang baru saja meninggal dunia, itu biasanya dia belum sadar kalau dia udah meninggal. Jadi ini juga nyambung dengan pengalaman Kafuri 4 hari yang lalu ya. Jadi Kafuri memiliki pengalaman sendiri ya. Jadi seumur-umur ya amit-amit nggak mau lagi ya masuk UGD. Semoga kalian semua juga penonton di sini sehat-sehat semua ya. Jadi waktu itu Kafuri lagi enak nih, jam 9 malam kelaparan nonton Netflix ceritanya. Akhirnya belilah buah, potong dan bon cabe. Karena nontonnya itu di depan TV, pas di sebelahnya itu ada AC, ternyata si AC-nya itu bikin bon cabenya masuk ke mata. Jadi waktu itu matanya panas banget, akhirnya nggak bisa melek, jadi Kafuri memutuskan untuk minta diantar langsung ke UGD. Setelah Kafuri ke UGD, daftar gitu ya di UGD, tidak ditangan-tangani nih oleh dokter di sana, karena katanya kalau mata kena bon cabe itu cukup hanya memakai obat tetes mata aja Bu gitu. Selama 2 jam Kafuri nunggu karena pengen banget ditangani sama dokter, tapi ternyata memang benar cukup pakai obat tetes mata aja, tidak separah orang-orang yang kecelakaan, nggak separah orang-orang yang kena serangan jantung ataupun buat ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah, di saat mata Kafuri lagi keperihan, Kafuri disuruh nunggu di satu ruangan yang di sebelahnya itu ada kasur pasien yang ditutupin sama gorden. Jadi gordennya tuh ketutup banget gitu. Nah, Kafuri juga baru tahu ternyata kalau gorden yang ketutup banget itu artinya pasiennya sudah meninggal. Nah, kalau yang sedikit terbuka itu sedang ada penanganan dari pihak suster. Jadi Kafuri sama Mas Henry itu sebelahan gitu ya. Aku mau nebus obat, tar dulu saya bilang gitu, soalnya di rumah sakit serem. Udahlah kan kamu juga nggak bisa ngelihat karena matanya lagi lagi kepanasan. Oh iya juga ya gitu. Tapi ya tetap aja nggak mau ditinggalin karena suasananya tuh hening banget mencekam. Nah tiba-tiba pada saat Kafuri duduk dan Mas Henry-nya lagi ngambil obat tetes, ada suara jelas banget di sebelah kirinya Kafuri. Emangnya aku sudah mati, katanya begitu. Dan wallahu alam ya, pada saat mata Kafuri lagi perih, Kafuri nggak bisa melek, nggak bisa ngelihat ada orang siapa di samping, hantu itu ternyata kelihatan dalam posisi mata merem. Nah, ibu tersebut pakai kerudung, usianya tidak terlalu tua, kurus, mungkin sekitar 50 tahun, kerudungnya warna krem. Lalu akhirnya Kafuri berusaha untuk pura-pura nggak lihat dia sambil nahan karena mata ini sakit banget. Nah nggak berapa lama dari situ akhirnya ada ibu-ibu datang, saya keluarganya Ibu Anu. Oh iya yang meninggal barusan ya. Dan percaya nggak percaya beliau ngikutin sampai Kafuri pulang.
ke rumah. Sampai Kak Furi bilang ke anak-anak, ayo kita doain ibunya, tapi ibunya diminta untuk kembali aja ke rumah sakit. Dan pertanyaannya di sepanjang perjalanan tetap sama, apakah aku sudah mati? Itu aja yang ditanyain. Jadi kalian bisa ngebayangin ya dalam posisi itu. Cuman mungkin kebantu sama mata yang perih dan sakit banget kan, kalau mata perih, sakit, kesel gitu kan. Jadi kita nggak terlalu fokus sama rasa takut gitu. Tetapi setelah dipikir-pikir, ya kalau bisa mah Kak Furi udah nggak mau lagi deh balik lagi ke rumah sakit ya. Karena memang suasananya itu seserem itu gitu. Banyak penampakan, banyak suara, banyak makhluk yang sedang kebingungan, terlepas apakah mereka memang benar-benar arwah ataupun jin ya. Kak Furi tidak mengetahui secara pasti karena Kak Furi yakin kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tadi yang diceritakan tentang suster dan keranda gaib. Nah, sebenarnya suster itu adalah hantu yang memang sudah lama mendiami rumah sakit tersebut. Dan mohon maaf ya suster, sebenarnya kalau dilihat wajahnya nggak cantik banget. Dia menampakkan wajah yang cantik kepada bapak yang jaga di sana karena dia ngerasa bahwa si bapak ini kasihan. Tapi kalau kalian melihat wujud aslinya itu serem. Jadi wajahnya udah hancur, berantakan, terus rambutnya juga kayak setengah digundulin. Mungkin ya karena beliaunya tidak bercerita secara pasti gimana kejadiannya. Mungkin dia pernah mengalami siksaan, mati di sana, atau mungkin dia memang suster yang random aja. Dulunya pernah di mana, akhirnya diam di situ. Jadi dia hanya sekedar ingin menghibur. Niatnya dia enggak terlalu jelek-jelek amat. Dan apakah benar mereka bisa bikinin kopi? Terkadang bisa gitu. Pada sebuah momen terkadang bisa. Mungkin bapak ini dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi setengah nggak sadar, akhirnya seperti terhipnotis. Tetapi apakah dia benar-benar minum kopi pada saat itu? Yang Kak Furi lihat, iya, dia benar-benar melihat kopi. Nah, kalau penjelasan gimana sih masa hantu bisa bikin kopi? Itu juga wallahu alam ya, bingung ngejelasinnya. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Jadi buat kamu yang punya pengalaman aneh, pengalaman menyeramkan pada saat kalian sedang berada di rumah sakit, kalian juga bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti cerita-cerita mistis yang menarik akan kita bahas di YouTube channel Furi Harun dan akan Kak Furi bantu untuk lihat sebenarnya siapa sih sosoknya dan apakah benar mereka mendatangi, apakah ada pesan-pesan atau sekedar hanya ingin mengganggu manusia-manusia yang ada di sana. Oke, sekali lagi Kak Furi mohon maaf apabila ada kesalahan ya. See you on the next episode. Bye-bye.